Tamu saya kali ini adalah seorang anak muda yang pastinya dia memang sudah terbukti. Nah, beliau ini saya panggil aja namanya Pandu ya. Dia masih muda, dia melakukan online prospecting dari bulan April, teman-teman. Dan luar biasanya dari April sampai dengan sekarang, berarti udah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya 5 bulan. Dia semua dia lakukan dengan cara online, artinya tidak melakukan dengan cara bertemu lalu mempresentasi gitu, tapi dia lebih banyak melakukannya dalam dunia maya gitu ya. Pandu, aduh, akhirnya internet lu sekarang benar ya? Aman udah. Udah bayar ya? Udah kebetulan udah bayar. Pakai data udah isi full ya? Lancar jaya kok. Mungkin sebelum mulai Pandu, mungkin sebagian ada yang belum kenal lu kali ya? Mungkin lu boleh ceritakan sedikit nggak? Lu ini mungkin status apa status? Aduh kok, status malu kok. Jomblo soalnya. Jomblo ya, makanya karena itu lu ciptakan yang namanya Rabucin ya? Hari ini nggak ada Rabucin kok, khusus live bareng lo, jadi gue nggak ciptain Rabucin hari ini. Pandu, mungkin gue hari ini mau membahasnya bukan di dalam kategori yang sempit ya. Gue mungkin mau membahasnya dalam kategori yang luas. Artinya gue berhadapan dengan anak muda yang terjun di dunia sales marketing gitu ya. Yes. Artinya pemahaman gue adalah gue pengen mengetahui bagaimana sih caranya lu gitu kan, anak muda lo gitu ya, anak muda tapi bisa melakukan prospecting dalam dunia maya, yang artinya sebenarnya lu punya hambatan sebenarnya kan. Satu, relasi kalau anak muda kan. Iya betul. Nah dan ya kan. Nah jadi gue mau mengupas hal itu tuh, gitu. Nah lu dari bulan April sampai dengan sekarang berapa banyak? 22 case ya? 22 customer case, ya? 22 case, dan hari ini genap gue tambahin 2 lagi kok. Dari 24? 24. Wow, hebat. Jadi lu selama 4 bulan setengah lah kalau gue bilang ya, itu lu mendapatkan 24 customer gitu ceritanya ya? Yes, betul. Nah, dari 24 itu, lu melakukan prospecting ke berapa banyak orang? Nah, enaknya online prospecting kok ya. Gua kalau dibilang, gue totally sebenarnya lupa prospeknya berapa banyak orang. Yang pasti emang lebih dari 22, karena seingat gue juga pernah ditolak. Tapi, kalau ngomongin percentage kok, 80% itu lebih berhasil gue pakai online prospecting dibanding gue ketemu langsung, dan lebih banyak benefit lainnya sih dibanding kalau gue harus ketemu orangnya langsung ya, tatap muka ya. Jadi rasio lu boleh dibilang 80%. 80% kok, betul, 80%. Wow, itu sih bagus banget loh. Berarti kan sangat rasionya ketemu orang gagalnya itu sedikit sekali gitu. Nah, pertanyaan gue 24 orang itu apakah semuanya adalah orang-orang yang memang baru atau orang-orang yang sudah lu temuin sebelumnya gitu, kenal lu gitu? Oke, macam-macam sih kok. Ada yang gue udah pernah temuin, ada yang gue belum temuin sama sekali, ada yang mungkin jadi existing klien gue kok. Jadi macam-macam, campuran. Bahkan ada yang belum kenal sama sekali pun akhirnya closing juga gitu. Oke. Teman-teman yang merasa suaranya kecil, Pandu, saya rasa bukan suara Pandu yang kecil deh. Saya dengarnya cukup jelas sih. Saya pakai ini jelas dengarnya. Mungkin yang teman-teman speakernya mungkin boleh dibesarin dikit kali. Pak, gue udah teriak-teriak nih ya. di apartemen. sorry ya, mungkin memang inilah receivernya kurang bagus nih ya. Okay. Pandu, jadi kenapa lu memutuskan akhirnya lu
tetap memakai online prospecting di Oke. luar dari offline. Maksud gue kan gini, pada saat itu kan terjadi perubahan. Betul. Ya kan, yang tadinya lu sebagai orang sales gitu, harusnya ketemu orang, mungkin ngopi, ketemu dengan ngopi dan segala macam. Akhirnya lu coba online, lalu kenapa lu akhirnya memutuskan untuk benar-benar pakai aja lah online gitu? Oke, oke. Nah, gini ya, kok gue cerita historisnya dulu ya. Kenapa akhirnya gue lempar semua ke online dan gue rasa online ini jauh lebih menguntungkan buat gue dibanding gue harus ketemu orang tatap muka kok. Pertama adalah Oke. pas PSBB pertama tuh. Pas PSBB April ya? pas iya di April, pas PSBB di April itu gila, siapa sih yang nggak kaget semua resto ditutup, semua tempat ditutup, semua mall ditutup, gedung-gedung masuk juga nggak gampang. Lu pergi-pergi, lu pasang di sosial media pasti dihujat orang. Jadi Iya. banyak tuh kok alasannya tuh kok yang membuat gua berpikir, wah kok kalau keluar kayak merasa berdosa banget gitu kok. Bener-bener berdosa banget, gimana Oh. ya caranya ya. Nah, habis itu gue pikir kan, gimana caranya gue tetap bisa produktif, gue bisa tetap menggapai bisnis gue ini dengan lancar, tapi nggak ketemu orang. Nah, sekarang kan zaman udah canggih nih kok. Balik lagi ke kita Ya. mau gunain teknologi yang udah ada apa belum? Kayak contoh misalkan gue nih mainnya cuma di sosial media doang. Kok paling gue posting IG, dan posting IG-nya pun sebenarnya nggak melulu soal bisnis yang gue jalanin nih. Tapi Jadi lu online-nya ini dengan lu bermain di sosmed IG ya, Instagram ya? betul, bermain di Instagram. Nah, awal mula gue bermain di Instagram kok. Dan di Instagram ini sebenarnya cukup jelas nih kok untuk banyak orang kalau mengamatin, kita tuh bisa tahu kok. Bisa tahu sebenarnya siapa yang sedang kita mau ajak ngobrol, itu profilnya gimana, itu sebenarnya di sosial media sangat jelas. Contoh begini kok, misal gue lagi mau deketin lo, approaching lo, lu pasti kan belakangan sering posting soal sepeda kan, ya gak? Lu suka goes sore-sore, lu bahkan pasang di feed lu mengenai analogi gear sepeda. Nah, itu kan sebenarnya hobi yang lu jalankan ketika muncul di PSBB, ya nggak sih kok? Nah, itu gue dapat inputan kok. Oh, seorang kok Gencar sekarang hobinya yang dulu mungkin hobinya bukan sepeda, karena PSBB jadi sepeda nih. Terus gue juga bisa dapat inputan nih, selain gue dapat hobi lu, gue juga dapat sepeda yang kok Gencar pakai ini merek apa. Nah, itu gue udah bisa memprofiling calon nasabah gue. Dan di harga sepeda itu aja ketahuan kok. Maksud gue gini, nggak ada orang yang konyol gitu punya duit cuma 70 juta, abis itu beli sepeda harga 60 juta kok. Kan itu bunuh diri kok. Iya. Iya gak? Karena apa? Sekarang cash setuju. Bener gak? Nah, dari situ-situ setuju. Gue perhatiin ternyata dari online media ini atau sosial media itu powerful banget. Tapi gimana cara kita meyakinkan mereka tanpa ketemu kita, tapi mereka tetap trust sama kita, gitu kok. Yang gue lakukan. Oke, jadi kalau yang gue tangkep, yang lu lakukan pertama itu adalah fact findingnya clear banget ya, dengan kita bermain di sosial media ya. Jelas. Kita dapat banget mengenai orang itu ya. Iya, gue benar-benar fact finding di sosial media, gue cari tahu nih bisnis dia kayak gimana, olahraga dia apa. Lu bisa lihat teman-temannya juga ya kan, kalau lu follow dia kan bisa lihat juga, betul ya? Betul. Oke, nah lu sendiri sebenarnya kalau gua lihat di IG lu kan, di akun Instagram lu, teman-teman boleh ya, abis ini lu kepoin deh Instagramnya si Pandu. Gue juga melihat bahwa di Instagram lu itu sebenarnya tidak ada pembahasan mengenai pekerjaan lu. Lu kadang malah kalau gue lihat foto sama cewek bule 2, ya kan? Gak lama sama cewek Bali 1. Ya nggak? Abis itu lu mau bahas tentang kisah hidup rabucinnya lu, ntar lu review makanan. Lah, maksud gue bagaimana caranya, maksudnya dengan sosial media lu bekerja? Karena gue melihat beberapa orang sepertinya melakukan hard selling banget gitu di sosial media, di Instagramnya mereka. Betul, gitu. Menurut lu seperti apa itu? Nah, gua gini kok, sebenarnya gue udah mencoba sosial media tuh dari 2019 kok. 2019 akhir gue udah mulai branding sosial media gue. Cuman gue banyak ngobrol sama temen gue yang ngerti sosial media. Lu tuh fokusnya apa, nggak melulu lu harus tampil itu di sosial media. Misalkan pekerjaan gue nih mengenai
advice soal financial mereka. Tapi lu nggak perlu melulu soal financial, karena yang suka soal financial itu bukan berarti semua followers lu bakal suka. Nah, gue perhatiin followers gue dulu juga. Followers gue ini demennya apa sih? Itu pertama. Kedua, sosial media gue harus mencerminkan emang sebenarnya siapa sih Pandu ini sebenarnya. Tanpa gue merubah ciri gue. Dari dulu gue emang orangnya tipenya yang suka bercanda kok, ngobrol di sosial media. Kadang kalau lihat postingan IG story gue itu, kadang ngapain nih bocah sebenarnya. Itu pancingan gue kok untuk gue melihat respon followers gue ini seperti apa. Pasti akan ada 1-2 orang yang komen, 3 orang, 4 orang yang nantinya akan gue approaching kok. Dari situ. Oh jadi oke. Tuh bentar. Jangan terlalu jauh dulu nih. Menarik sekali. Berarti yang maksudnya lu personal branding itu sebenarnya adalah menunjukkan karakter lu seperti apa orangnya gitu ya. Lepas dari pekerjaan gitu ya. Betul kok, betul. Karena misalkan lu doyan makan, lu misalkan jago masak, lu orangnya have fun, suka melucu, gitu-gitu ya. Yes, betul banget kok, betul banget. Dan dari sana gue bisa ngomongin apa aja kok. Dan ketika gue pelajarin satu hal gini kok. Lu untuk mendilingkan sesuatu, pertama tuh orang pasti harus trust sama lu, itu udah pasti kok. Yes, exactly, betul. Apapun yang lu kerjakan, orang harus trust sama lu. Tapi pertanyaannya, gimana orang mau trust sama lu? Ya caranya dia harus nyaman kok sama lu. Kalau dia nggak nyaman, gimana dia mau trust sama lu? Nah, gue pertama harus menjaga trust itu dulu. Setelah trust itu gue udah dapetin, baru gue buat mereka nyaman. Buat mereka nyaman gimana kok? Jadi gue nggak munafik lah. Maksudnya dengan pekerjaan gue nggak semua orang sebenarnya suka kok. Gue harus sadar itu. Nggak semua orang suka. Tapi gimana gue package-nya dengan bisnis dan pekerjaan yang gue jalanin, orang tetap bisa menerima, tapi dia nggak sadar kok. Kalau gue bisnis dan yang mau gue dealing ke mereka. Nah, setelah mereka sudah nyaman, sudah trust, sudah nyaman, apapun yang kita offer, kita bisa package dalam bentuk simple dan mereka bisa terima itu dan terjadilah closing tanpa harus tatap muka kok. Itu yang biasa gue lakuin. Gokil memang, gokil, keren. Jadi lu sekarang ini justru memanfaatkan ya yang namanya sosial media itu menjadi senjata lu ya, betul ya? Betul. Gue memanfaatkan sosial media tuh menjadi senjata gue sekarang kok. Karena, bentar ya, gue cari yang rada terangan nih. Sini nih. Nah, ini terang nih. Nah, oke. Jadi gue memanfaatkan sosial media tuh yang notabene gini kok, pas PSBB juga, lu sadar nggak sadar, semua orang tuh pasti akan main sosial media dari semua umur. Betul. Bokap gua yang umurnya udah 60 tahun jadi sering nonton YouTube kok. Karena apa? PSBB, dia nggak punya hiburan lagi. Mau keluar-keluar, takut. Udah berumur juga, jadi mending nonton YouTube aja hiburannya. Sekarang ibu-ibu jadi bisa nonton TikTok juga. Kemarin nyokap gua bilang, duh katanya ada makanan enak daerah rumah kita. Gue tanya tahu dari mana mah? Itu TikTok. Nah, jadi itu ada fun fact kok. Fun fact yang dimana sebenarnya kalau lu sadar dan lu peka ya, ternyata sosial media ini tuh jadi sekarang tuh jadi hiburan buat semua orang. Jadi Dan sadar gak sadar nih kok, orang itu sebenarnya jadi malas keluar. Gue sendiri mageran kok jadi keluar. Gue paling keluar itu karena gue di BSD ya, masih ada coffee shop yang paling gue ke coffee shop kok. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa dine in. Nah, itu jadi inputan buat gue juga untuk mengarahkan, bro, daripada kita ketemuan, mending kita by Zoom aja. Lo nggak usah capek-capek, lo bisa dari rumah, gue juga bisa dari apartemen atau dari kafe. Terus kita bisa ngobrol di sana. Kayak begitu kok. Jadi bener-bener SBB ini orang bilang malah petaka ya, buat gue sih malah jadi berkah ya kok. Luar biasa. Oke, sebelum lanjut gue mau simpulkan teman-teman. Jadi hasil dari pembahasan kita dari awal tadi gue sapa Pandu satu, yang gue dapat adalah Pandu merasa dengan kondisi sekarang online prospecting ini kita bisa fact finding dengan jelas ya orang lewat Instagram. Ya, itu satu. Nah, kedua, Pandu melakukan prospecting itu bukan dengan cara hard prospecting, hard selling,
tapi dia melakukannya dengan membangun trust. Betul ya tuh ya? Betul. Membangun trust itu sampai orang nyaman. Setelah orang nyaman, ya pasti akan terjadi obrolan, di mana obrolan itu yang akan tanpa disadari akan membahas mengenai salah satunya bisnis lu, pekerjaan lu gitu ya. Sehingga disitulah momen di mana lu bisa masuk ya. Betul kok, betul banget, betul banget. Kayak begitu. Gila, gokil. Jadi 24 nasabah baru ini rata-rata karena begitu ya. Lu mengkepoin mereka dan mereka kepoin lu juga ya. Betul kok, betul. Gue jadi tuh gue tuh gini ya kok. Gue bukan tipe orang yang sebenarnya asal posting kok. Kalau dilihat emang sebenarnya posting. Iya, betul. Gue melihat memang lu bukan orang yang tipe posting karena kita tahu lah kalau orang yang sering posting pasti dari post feed-nya kan banyak. Ya, lu kan enggak. Betul. Ya kan? Dan tapi setiap yang lu post itu gua rasa lu aktif gitu di story ya kan di apa kisah IG lu kan itu aktif gitu. Iya kok. Jadi sebenarnya gini kok. Kalau lu cuman posting sesuatu, makanya gue bilang balik lagi lu harus fact finding juga sebenarnya followers lu seperti apa ya kok. Dan ciri khas lu tuh seperti apa. Kalau misalnya gue nih tiba-tiba jadi orang yang kayak serius banget, yang nerd banget, misalkan gue posting soal bahan-bahan kimia atau sesuatu yang sebenarnya gue nggak fasih juga, orang tuh nggak menarik kok. Karena ini bukan selama ini. Kayak simple sederhana gini, kalau ketemu orang yang lu udah kenal lama, tiba-tiba dia berubah kok. Lu questioning gak sih? Ini siapa? Iya. Kayak Gencar dulu nggak kayak Gencar beda. Gila, keren. Nah, gue mikir Pandu yang teman-teman gue tahu dan followers gue tahu adalah Pandu yang orangnya selalu ketawa misalkan. Pandu orangnya yang jayus. Gue harus akuin gue jayus. Pandu yang orangnya, aduh nggak jelas dia orang story apaan, tapi diketawain, tapi dikomenin. Nah, sebenarnya orang-orang kayak begitu berarti itu sebenarnya dia memperhatikan apa yang setiap kali gue posting kok. Dan itu menjadi inputan buat gue untuk gue lihat, oh nih orang sebenarnya menjalani apa sih, nih orang bisnisnya gimana, misalnya pekerjaannya seperti apa, mereka ada masalah apa. Nah gue bisa ambil inputan itu untuk gue akhirnya bisa masuk ke mereka gitu kok. Wah gokil, benar-benar. Ini gue suka banget nih kalimat lu tadi Pandu. Memang benar, kebanyakan orang muncul di sosial media tidak menampilkan dirinya. Betul. Mereka seolah-olah berubah. Betul. Ya, padahal benar juga kata lu, akan menjadi big question buat followers dia yang mungkin teman SMA, teman SMP. Mikir kenapa Pandu, jangan-jangan lu mau jual sesuatu begitu ya. Betul kok, betul. Kalau di anak muda nih kok, kalau di anak muda tuh, kalau kita sering banget dikatain gini, kalau ada teman lama nyariin lu, tiba-tiba nggak pernah ngechat lu, cuma ada 3 hal kok. Dia MLM, dia MLM, kedua dia kalau nggak asuransi, ketiga mau minjem duit kok. Nah, gue mau jadi ketiga orang hal itu kok. Jadi gue jangan sampai temen gue mikir hal kayak begitu, orang lain mikir hal begitu. Jadi gue harus pakai pendekatan yang lain, dan itu cara yang gue tempuh, yang gue ceritakan. Wah luar biasa, ya, keren. Oke, terus pertanyaan gue berikutnya gini. Oke lah, lu berarti kan kepoin mereka, lu membuilding trust mereka. Tapi pertanyaan gua gini, Dok. Kan sekarang ini bicara ekonomi kan semua orang terganggu. Ya. Nah, apakah 24 nasabah lu itu ekonominya fine-fine aja? Atau memang lu mencari orang-orang yang memang ekonominya nggak terganggu sehingga lu prospek mereka gitu? Oke. Pertama yang benar-benar harus lu benerin adalah mindset lu kok. I mean gini, gue ketika orang itu sebuah approaching dan gue akan offering sesuatu, berarti gue sangat sadar dan gue sangat sudah meyakinkan apa yang gue akan offer ke mereka itu menguntungkan mereka, bukan merugikan mereka. Itu dulu pertama kok. Karena gue peduli sama mereka kok, makanya gue offer itu. Nah kalau lu bilang ekonomi mereka hancur apa enggak semuanya yang gue approaching ini ekonominya baik kok, enggak semuanya. Ada yang benar-benar di masa pandemik emang ada yang melonjak, ada. Tapi lebih banyak yang jadinya pas-pasan dan jadinya malah down kok. Omset benar-benar hilang karena PSBB. Nah, waktu itu gue ada satu klien gue yang benar-benar pas PSBB tuh hancur kok. Dia benar-benar
yang biasanya tiap hari orderan Hmm. dia bisa sampai puluhan. Dengar suara gue nggak? Gua dengar, Do. Tapi gua nggak ngeliat lu diam aja, freeze. Nggak ada sama sekali orderannya. Nah, waktu itu gue sudah lama approaching dia dan gue akhirnya ajak dia meeting by Zoom. Terus di satu sisi Hmm. gue sebagai teman baiknya dia, gue nggak enak kok karena masa iya sih temen lu lagi kurang duit, omset lagi hancur, tarkan sesuatu yang dia harus merogoh kocek lagi. Tapi balik lagi ke mindset awal lu tadi ya, Hmm. yang lu mau offering ke dia akan membantu dia, bukan merugikan dia. Lu akan maju gitu aja. Ya. Gue bilang ke temen gue ini, gue bilang, sis, gue tahu lu omsetnya lagi turun. Cuman gue ini selain financial advisor lu, gue adalah sahabat lu. At least lu tahu info ini dari gue, bukan dari orang lain. Lu tahu info ini dari Ya. gue, bukan dari orang lain. Karena bakal sangat mengecewakan dan bakal sangat nggak enak banget perasaan gue kalau lu taunya dari orang lain dan gue Ya. merasa gagal gitu jadi temen dan orang yang dipercaya sama lu. Soal keputusannya lu mau ambil atau enggak itu urusan belakangan. At least info ini lu tahu dari gue kasih tahu itu kok. Ya. Yang tadinya gue pikir Ya. ini yang penting gue cuma info aja ya. Ternyata dia ambil loh kok. Dia mau deal sama gue dan dia merogoh kocek lagi karena ya itu gue bilang karena sesuatu ini yang pas banget nih zamannya COVID, gue menawarkan solusi pas di COVID ini dan dia wah ini sih bagus sih tapi gue hitung-hitung ya Hmm. budgetnya masih masuk apa enggak dan dia pikir masih masuk nih oke deh gue ambil ke lu kayak begitu kok jadi gue Ya. 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 amazing Ya. banget tapi semua itu ya kok balik lagi semua sebenarnya bukan kuat hebat gue tapi emang karena Tuhan itu support gue juga jadi gue selalu serain itu ke Tuhan juga kok gitu. Ya, 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 ya. Ya, memang kalau gue lihat ada perbedaan yang mendasar dari lu juga sih ya. Mungkin dibanding teman-teman yang merasa kesulitan dalam hal menjual. Memang kadang memakai mindsetnya salah. Betul. Lalu udah mindsetnya salah, mereka pilih kacamatanya juga salah. Setuju. Artinya cara pandang mereka melihat orang lain kalau misalkan omset lagi turun, rasanya nggak enak kita untuk cerita ke mereka. Nggak empati gitu ceritanya. Padahal mungkin kalau kita bawa mindset yang benar dan kacamata yang kita pakai tepat, gua rasa seperti omongan lu tadi, bahwa gua ini sahabat lu, at least lu denger dari gua dibandingkan dari orang lain. Betul. Urusan lu masuk atau closing segala macam, urusan keberapa gitu kan. Yang penting kan gua menceritakan kalau begitu ya. Yes, betul banget kok. Dan apa ruginya sih lu kalau lu ngobrol by online, lu nggak keluar apartemen, lu nggak keluar rumah, lu nggak perlu ongkos bensin, lu nggak perlu ongkos makan, minum, lu tinggal ngomong doang dan itu lu nggak mau sampein. Gila banget. Iya, iya, iya. Ya, ya. Jadi pengeluaran lu sekarang ini kecil sekali ya, Do ya. Kecil kok. Makanya sebenarnya kalau PSBB lagi muncul nih ya, gue kayak lebih happy. Jadi hitung-hitung ya gue bisa bantu ngirit. Kayak misal contoh bahan bakar mobil gue sendiri. Gue kalau misalnya kemarin tuh sebelum PSBB bisa seminggu sekali gue isi. Karena PSBB pernah 3 minggu sekali gue baru isi bahan bakar kok. Jadi untung banget sih kok. Kuat banget sih buat gue. Ya, ya, ya. Tapi kalau nanti pasangan lu minta jemput gimana? Kan lu harus bucin juga. Masalahnya Mau ngomong keluar. pasangannya nggak ada kok. Kalau ada pasangannya. Oke, teman-teman yang hari ini nonton IG Live, ya Pandu masih single. Kalau Anda tergerak, silakan lah ya. Kepo-kepoin aja dia, nggak apa-apa kan? Nggak jadi nggak apa-apa, ya nggak? Itu siapa tahu dapat jodoh ya kok ya. Iya, iya. Nah, pertanyaan gue gini, apakah setiap orang sales saat ini, ya apapun lah, mau mobil, asuransi, mau MLM, mau jualan properti, ya, menurut lu nih orang sales saat ini, apakah mungkin nggak melakukan online prospecting? Kalau menurut gue, nggak semuanya bisa, nggak semuanya bisa. Nggak semuanya bisa. Nggak semuanya bisa. Kenapa gue bilang begitu? Gini kok. Lu untuk melakukan online prospecting sendiri, lu butuh sistem mitra bisnis lo atau perusahaan lu tuh yang kuat juga di sisi IT. I mean gini kok. Lu sudah melakukan online prospecting. Lu sudah melakukan online prospecting. Atau lu approaching-nya semua by online. Tapi kalau masih ada hard copy yang ditanda tangan, atau masih ada sesuatu yang harus ketemuan baru bisa kelar gitu, ya itu sama aja.
itu sama aja. Iya. Nah, makanya gue happy banget di tempat gue bekerja dan gue berbisnis. Mitra bisnis gue sudah menyiapkan sistem IT yang begitu kuat kok. Jadi itu sangat mempermudah Ya. gue. Ya. Oke. Jadi intinya gue cuma mau bilang gini lah ya, online prospecting itu sangat bisa dilakukan, tapi tergantung dengan partner kita. Kalau di sini kita bicara Pro ya, berarti Yes. Prudential memfasilitasi itu semua gitu dulu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya hard copy, nggak ada lagi yang namanya semua dilakukan via digital ya. Betul kok. Nggak ada lagi namanya hard copy, nggak ada lagi lo namanya, datanya masih dikirim ya, belum nyampe, tunggu beberapa hari. Nggak ada kok. Ketika gue pakai online prospecting dan gue dealing dan by virtual, itu semua pas hari itu dia oke deal, gue submit by online, semua langsung masuk ke agensi, ke pusat agensi dan langsung bisa isut dalam beberapa jam kok. Jadi Gokil. banget kok. Lu udah di Iya, zaman iya, sekarang iya. ini ya. Lu di zaman dimana kalau lu nggak pakai teknologi, gue bukan ngomongin soal kolonial atau milenial ya kok. Menurut gue sekarang Ya. generasi kolonial, milenial, kalau lu nggak melek teknologi, lu sih mati kok. Menurut gue gitu. Karena lu lihat ya, berarti sekarang nih, orang bilang dulu PSBB cuma 2 bulan, 1 bulan, 3 minggu, 2 minggu. Ya. Ya, itu nggak ada jaminan kok. Dari orang ngomong April PSBB bentar lagi dibuka, bentar lagi dibuka. Iya. Sampai sekarang kok udah bulan September mau masuk Oktober, bahkan isu-isu Iya. kok sampai 2021, kita belum kembali normal kok. Even kita kembali normal, Yes. tiba-tiba kita harus ke PSBB lagi. Mati kok. Kalau lu nggak memanfaatkan teknologi yang ada dan lu masih berpikir, ntar lah tunggu PSBB gue biar bisa ketemu sama orang. Ntar lah pas gue bisa ada waktu, udah berani ketemu, kita ngobrol lebih enak. Guys, come on. Ini udah bulan September. Lu mau begitu terus? Betul. Ya udah, lu sampai akhir tahun akan berpikir hal itu terus dan akhirnya lu nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi gue betul. Action dari saat ini juga soal hasil gue udah percayain ke Tuhan. Yang penting gue udah kerja keras semaksimal mungkin. Hasil gue serahin ke Tuhan kok. Itu aja. Ya. Keren. Memang sih benar banget, Duk. Gue membayangkan kalau kayak sales, contoh lah sales mobil lah ya. Sales mobil, sales properti nih, misalkan. Dia udah dealing, misalkan bisa dilakukan dengan online. Tapi kan ada pihak lain. Contoh ngurus BPKB STNK-nya, ketemu notaris tanda tangan. Notaris ketemu mesti face to face loh, Duk. Gue kemarin ada urus pas bulan Mei, ya, gue ada ngurus surat dengan notaris. Itu notarisnya nggak mau by Zoom, harus datang ketemu. Akhirnya gue ketemu dengan dia, gue bilang gue nggak bisa ketemu di luar, gue harus di rumah. Akhirnya dia datang ke rumah gue dengan protokol gitu, gue semprot dengan hand sanitizer segala macam, dia pakai masker gitu masuk rumah gue. Ya memang benar, tapi kalau di Pro khususnya ya semua udah nggak ada lagi hard copy ya. Semua udah virtual, semua udah disiapin buat lu pada yang mau jalanin bisnis Pro tapi takut ketemu orang. Sekarang udah ada solusinya tuh kok. Di zaman kayak begini kita semua udah bisa lari ke online, guys. Jadi jangan lu takut PSBB begini, PSBB diperpanjang. Guys, come on, lu udah geram nih. Gua pun sebenarnya sangat terbantu loh kok dengan teknologi. Selain gua bisa mengclosingkan klien gua nge tim gua pun yang domisilinya itu nggak ada yang deket-deket nih kok, semua jauh-jauh. Gue bisa lewat by teknologi, by Zoom, mereka semua dapat apa yang gue mau infokan, dan mereka juga happy aja karena tidak ada miskom di sana. Bener-bener lebih enak gitu. Lu mau jam 8 malam nggak perlu capek-capek ngumpul di satu tempat atau kelarnya jam 11 tapi lu masih bisa tidur. Itu happy banget kok. Maksud gue kesenangan. Iya, betul. Ya. Nah, ini kuncinya tadi bisa mendapatkan nasabah, bisa mendapatkan klien ataupun tim itu di luar daerah, ya, di luar Jakarta, betul ya. Tempatnya mau radiusnya 10 kilo, 20 kilo, mau 100 kilo pun juga nggak apa-apa. Mau di Semarang pun juga bisa, itu ya, betul ya. Betul. Jangan kaget. Dan kalau sorry gua cut ya kok. Gua itu pas PSBB berhasil closingin nasabah gua yang lagi di Brazil kok. Dia lagi di Brazil. Jalan-jalan. Dia mau ngomongin soal
asuransi untuk keluarganya karena dia nggak bisa balik ke Indo dan itu dia butuh cepat banget. Maksudnya keadaannya waktu itu salah satu orang tuanya baru meninggal dan dia worry banget dengan keluarganya yang masih ada kalau nggak diambil asuransi. Dan gue ngobrol dia by Zoom, walaupun ada perbedaan waktu, gue cocokin loh sama dia. Lu pagi di sana jam berapa? Nah paginya di sana di Indo ini jam 10 malam kok. Jadi gue ngikutin dia aja. Gue sih jam 10 malam happy aja ya, karena jam 10 malam gue juga dari kasur atau dari kamar gue. Jadi nggak ada perbedaan. Iya. Bener-bener wow. Teknologi sih dahsyat ya, tapi balik lagi kita aja mau gunain atau kita cuma mau gue nggak bisa nih, antar aja ya. Kalau lu FQ terus ya udah, lu gitu-gitu aja. Gila, keren. Iya, betul. Jadi lu sekarang pun membina tim juga anytime ya, anytime lu bisa lakukan itu ya. Betul. Jadi gue bener-bener biasanya gue karena kan tim gue ini ada yang masih fokusnya ke tempat lain juga kok. Jadi mereka harus bisa baru kelar nyampe rumah jam 8, jam 9. Nah, sangat jahat banget kalau mereka udah capek seharian nih buat kerja, tiba-tiba gue ajak ketemu lagi yang mungkin nggak di rumah dia dan dia sudah capek banget. Ngobrol pun sebenarnya jadi nggak nyaman kok buat dia ya. Tapi karena nggak enak dia buat gue, ya udahlah ketemu Pandu aja kayak gitu. Kalau nggak enak kan sebenarnya cuma hitungan beberapa minggu, gue yakin hilang kok. Tapi dengan dengan by Zoom atau by teknologi yang lu bisa gunain nih ya, WA, IG, apapun itu, lu buat tetap membina hubungan sama dia, kapanpun, dimanapun, jam berapapun, lu tetap bisa bantu mereka, lu tetap bisa manage mereka, lu bisa tetap kontrol mereka. Dan itu bener-bener powerful banget kok. Sekali lagi gue ulangi, powerful banget. Jadi lu juga ajarkan tim, lu juga melakukan apa yang lu lakukan ini ya, dengan online prospecting juga ya. Pasti dan beberapa tim gue juga udah membuktikan kok dengan approaching yang gue bilang tadi itu menghasilkan kok. Karena balik lagi kok yang gue bilang ke lu, orang kalau nggak nyaman sama lu, apapun yang lu tawarkan, bahkan aqua gelas pun yang harganya mungkin 500 perak, mungkin dia nggak mau ambil loh kok. Tapi, cara buat nyamannya itu gimana, Pandu? Mungkin orang pengen tahu itu. Nah, cara buat nyaman gini kok. Kalau gue salah satunya aja lah, kan ada banyak cara pasti kan. Coba salah satu aja yang paling mudah. Ini cara paling mudah sebenarnya. Kalau lu pada sadar. Pacarin dulu ya? Apa? Dipacarin dulu gitu. Dipacarin bisa ditinggalin ya kok. Waduh. Iya, polisi labs itu. Tapi kalau lu ngomong soal pacar, sebenarnya untuk membuat nyaman calon klien lo ini sebenarnya mirip kayak dapetin pacar kok. Tapi beda penempatannya aja. Means begini. Misal nih, kalau kalian sadar semua, pas PSBB tuh orang banyak muncul hobi baru kok. Salah satunya memasak. Ya gak? Orang yang tadinya nggak memasak, jadi demen masak, termasuk gue loh kok. Gue dulu demen masak. Gue akhirnya belajar masak steak karena gue suka banget steak. Akhirnya gue masak sendiri, terus enak juga ya, kenapa gue harus beli dari tempat lain. Nah, gue perhatiin ternyata teman-teman gue juga ikutan masak. Dan gak hanya masak, dijual pula. Oke. Nah, gue masuk. Iya. Buat orang nyaman itu ya gue akan tanya nih, oh lu masak bisnis apa, catering. Oh yaudah deh, gue boleh cobain. Dari gue cobain ngobrol banyak, gue tanya-tanya, akhirnya bisa deh gue. Mereka udah nyaman, mereka sudah kayak berasa, oh nih Pandu mah udah bukan orang jauh lagi, orang dekat gitu. Dan ngobrolnya bukan langsung tiba-tiba, woi lu sekarang catering ya, oh nih gue ada ini juga, gimana lu ambilin? Nggak mungkin bisa langsung begitu kok. Kita harus bener-bener kasih empati kita harus bisa kasih perhatian kita harus kasih juga mungkin masukan-masukan juga buat dia, atau mungkin sekedar mendengarkan cara dia sekarang memulai bisnis yang baru kayak gimana, sampai akhirnya lu rasa sudah cukup untuk membuat bonding itu, lu bisa tawarkan sesuatu yang berguna buat dia. Gitu. Dan memang sangat berguna kan, gue tahu ayam pop itu kan dari lu tuh. Itu kan teman lu tuh ya. Sayangnya dia udah nggak jual ayam pop lagi, Pandu. Iya? Udah enggak, dia ganti. Iya, udah ganti. Kemarin kita mau pesen lagi. Dia bilang saya udah nggak ayam pop, dia bilang ayam apa gitu sekarang. Wah, gue bilang pada ayam popnya enak gitu. Boleh tuh lu kasih tau dia lagi tuh untuk ayam pop lagi. Gue tanya ya kok, gue juga pengen sih pesen ayam pop lagi karena belakangan masak daging sapi mulu, steak bosen juga kok. Jadi iya. Nah itu maksud gue. Pandu ini itu salah satu cara. Gimana?
salah satu cara dengan cara mengamati media sosial dia, ternyata dia lagi membuat bisnis saat yang baru. Nah, lu bisa approaching-nya tuh dari hal-hal sepele itu yang menurut lu sepele ya, tapi buat mereka berarti loh kok. Ya, ya. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, ya. Keren ya Pandu, lingkungan komunitasnya sangat mendukung. Kalau teman saya agak sungkan dihubungi pada malam hari, dia bilang. Nah, mungkin ini yang menarik yang pengen gue angkat gini, Du. Lu itu kan kemarin kalau gue nggak salah followersnya 1000 lah, 1000-an berapa gitu ya. Aha. Nah, apakah lu hanya bermain di situ aja, atau memang lu bermain di luar dari yang 1000 itu? Karena jangan sampai orang berpikir bahwa, oh lu dapat 24 nasabah itu ya dari followers lu gitu. Oke. Jadi gini kok, dari 1000 itu nggak semuanya adalah nasabah gue, udah pasti. Karena ada yang gue nggak kenal juga, ada yang mungkin teman lama gue juga belum sempet gue sapa atau sempet gue perhatiin. Nah, gue nggak hanya main di IG doang, tapi gue juga memperhatikan sekarang tuh paling sering apa sih, WA status kok. Status WA mereka, broadcastan WA. Nah, itu gue perhatiin juga loh. Dan kalau misalnya di kepala gue tiba-tiba keingetan nama lu, tapi lu nggak main media sosial, lu nggak main WA status, tapi gue punya kontak lu, gue kan say hello doang kok di sana, kayak nanya kabar lu, gue kasih empati gue ke lu, gimana PSBB ini, lu lancar-lancar aja nggak bisnisnya, pekerjaan lu itu kena layoff apa enggak, gimana keluarga, dan gue nggak langsung menawarkan sesuatu kok, karena yang gue bilang tadi, gue menghindari 3 hal yang teman-teman gue bakal pikir. Kalau enggak emang asuransi minjem duit gitu. Nah, gue nggak mau. Gue cuma mau support mereka, gue pengen tahu keadaan mereka. Dan gue bina hubungan itu makin baik setiap harinya. Sampai akhirnya gue rasa, oh, it's time nih. Gue langsung masuk, bro, mau nggak? Gue jelasin sedikit. Yang kayaknya di PSBB ini penting nih buat lu. Tapi nothing tulus ya. Lu mau ambil syukur, enggak juga nggak apa-apa. At least lu udah dengerin dari gue. Udah gue bener-bener lega banget. Oke. Jadi intinya pokoknya jangan terpatok kepada satu pemikiran, satu komunitas lingkungan lah ya. Betul. Bisa jadi kan dari WA status, dari segala macam itu juga bisa ya. Betul. Oke. Teman-teman silakan ya kalau ada yang mau bertanya lagi sambil saya cari pertanyaan tadi, sebelumnya ada pertanyaan tuh. Tuh Pandu ada yang ngucapin keren lu dari Jakarta, Brazil closingnya. Wow. Itu gue juga sebenarnya mujizat Tuhan sih, kok gue juga kaget. Habis itu gue coba approaching, dia mau loh, ya udah. Pandu, emang lu cara prospeknya gimana? Pakai konsep apa? Apa yang lu tawarkan deh gitu? Apakah memang produknya kesehatan, produk apa? Oke. Pertama konsep gue sebenarnya paling sederhana, gue akan jelasin namanya segitiga proteksi kok. Gue tuh orangnya yang bener-bener simple banget kok. Means begini, gue nggak mau ribet, gue nggak mau ngomongnya muter-muter, dan gue mau nasabah gue atau klien gue ini nangkep apa yang gue mau sampaikan. Karena menurut gue banyak orang di luar sana nih, baik agent ataupun leader, itu ngomongnya benar-benar lu kayak dari A sampai Z itu harus diomongin kok. Nah, buat sebagian orang mungkin itu menarik ya dengan mendapatkan penjelasan full ya. Tapi ada sebagian orang yang, intinya deh, lu mau ngomong apa? Kasih tahu ke gue, karena gue punya banyak waktu nih, atau gue lagi sibuk nih, atau apa. Nah, gue mencoba memahami hal itu, dan kalau gue dibalikin posisinya gue jadi nasabah, iya sih gue juga maunya mending lu kasih tahu aja jujur-jujuran, dan gue akan siapin waktu buat lu, jadi kita bener-bener sama-sama fair. Gue siapin waktu buat lu, gue dengerin buat lu juga gitu. Nah, gue pakai konsep sederhana segitiga proteksi. Gue cuma bilang, sekarang ini zamannya COVID, lu penting banget nih punya namanya proteksi kesehatan. Lu sendiri udah punya apa belum? Gue pasti akan tanya itu. Kalau dia bilang udah, gue tanya, udahnya ini udah cukup belum buat lu? Kalau lu bilang sudah cukup, gue nggak akan mengotak-ngatik proteksi kesehatan dia ya. Gue akan lari ke yang lain. Karena menurut gue, apapun yang mereka ambil itu bagus kok. Dan gue selalu bilang, mereknya apapun ya, termasuk BPJS, itu bagus. Lu punya itu bagus, berarti lu sadar. Kalau lu butuh diproteksi. Tapi pertanyaannya itu sudah cukup apa belum buat lu? Dan gue tanyain itu. Kalau dia bilang sudah cukup, oke, fine, kita cari yang lain. Misalnya dia masih ada gue bilang, lu sekarang umur lu produktif nih, tapi kita nggak pernah tahu nih karena COVID gini aja tiba-tiba kita hancur. Gue sih berani bilang 2 hal nih kok ke anak muda. Lu tuh bisa jatuh miskin tuh sebenarnya cuma bukan pasti karena kehilangan income. Kehilangan income tuh cuma karena 2 hal. Pertama, karena lu dipecat atau usaha lu bangkrut karena PSBB begini atau COVID. Kedua, ya karena lu sakit. Pertanyaannya, lu sakit ini lu udah siapin sesuatu belum untuk gantiin income lu yang hilang? Nah, gue masuk untuk proteksi income.
Jadi as simple as that, gue jelasin ke orang-orang, mereka paham konsepnya, mereka ngerti nama produknya, ntar gue jelasin di belakang. Yang penting mereka konsepnya, gitu kok. Gitu. Luar biasa. Berarti kalau anak muda lu jarang lah ya sampai segitiga paling atas ya, UP Jarang jiwa kok, ya, karena kan ya, karena anak orang kayak gue nih mikirin, wah kalau mati bisa lain tuh, bukan buat gue. Gue sering gitu jadi jarang gue. Ya. Ngerti. Bagus. Lu jarang tuh dapat pujian dari Ibu Menteri lu. Dia bilang mantap, keren, Pandu katanya lu. Nonton khusus lu buat Pandu lu. Iya. Paula lo, aku jadi tersayang. Gokil. Nanti gini lah, PR gue buat lu lah Pandu, tenang lah. Gue akan carikan pasangan yang pas buat lu. Pasangan yang pas. Ada beberapa sih, nanti gue kasih tahu lah. Ya, entar gue DM lah. Tadi ada yang nonton Pandu, ada yang nonton. Siapa tahu yang nonton tadi tergelitik sedikit hatinya, ya silakanlah. Selanjutnya terserah Anda. Amin. Oke, Pandu. Ini gue ngeliat jam di belakang gue nih udah dikit lagi nih, sebentar lagi kelihatannya ya. Gue takut gue selama ini selalu kalau IG Live itu terputus. Ya, akhirnya cuma punya 1 menit terakhir gitu kan. Nah, rasanya nggak baik gitu ya. Jadi gua rasa daripada terputus seperti itu, nanti kita tutup mungkin lebih awal. Tapi sebelum lebih awal, ini satu terakhir ini pertanyaannya dari Margareta Kristiana. Jadi proteksi income yang lu maksud tadi itu PCB bukan? Kalau ke anak muda, biasa gue lebih tertariknya ke mereka ke CCB 61 ya kok. Dengan segala benefitnya dan segala plus dan minusnya selalu gue jelasin. Ketika konsep gue udah masuk, gue lebih masuk ke CCB 61. Ke PCB. Anak muda kenapa? Produk tradisional nggak dia suka anak muda? Gini kok, lu balik lagi ya, anak muda itu kan kadang masih suka pelit kok ngeluarin duit buat sesuatu yang dikira nggak penting. Nah kalau PCB itu gue compare memang harganya lebih mahal, walaupun sebenarnya secara jaminan aset atau jaminan uang itu pasti akan lebih kembali 100%. Cuman gue nggak tahu kenapa atau mungkin gue sendiri belum believe banget sama si PCB, makanya dia nggak mau ambil atau gimana. Tapi kalau udah CCB 61 yang gue tawarin, mereka pasti mau kok. Gitu. Jadi, nah gue setuju kalimat lu tadi sebenarnya Tido. Anak muda itu cenderung lebih hitung-hitungan, lebih pelitnya. Gue setuju sih. Jadi kalau memang di-compare, mereka secara logikanya bermain kan. Oh ini lebih murah Padu, kenapa enggak yang ini aja yang lebih murah CCB gitu kan dibanding PCB, betul nggak ya? Gitu ya? Betul. Gue bingung kadang ya, kenapa harga lebih murah dia lebih tertarik. Padahal gue udah jelasin nih, kalau ini lu sebenarnya nggak ketidakpastian, kalau yang PCB lebih pasti. Ya cuman balik lagi kok, nasabah itu bukan lu debatin, berasa lu lebih pinter ya. Kalau lu debatin dan berasa lebih pinter, dia merasa lebih goblok, akhirnya ya udahlah, gue nggak ambil, ntar aja. Jadi kok tipe orang yang betul. Ya gue cuma kasih tahu nih plus minus produk ini yang terbaik buat dia. Sisanya keputusannya gue kasih ke dia. Lu mana lebih nyaman yang mana? Ya. Balik lagi nyaman ya kok. Lebih nyaman yang mana ya? Ya. Gitu. Tuh Pak, pengalamannya bagus tuh, pengalaman sharing Pandu ya. Jangan sampai lu berasa lu yang pintar, mereka bego. Kalau mereka berasa mereka bego ya mereka nggak mau ambil. Harusnya kita menganggap mereka pintar ya Pandu, kita yang bego ya. Tapi ujung-ujungnya closing gitu ya. Iya. Karena siapa sih kok di dunia ini yang mau dibego-begoin, kan nggak ada kok. Nah kalau untungnya Pandu akan ceritain semua dan gue nggak bego-begoin dia, tapi gue kasih tahu satu hal yang lu belum tahu ini nih, gue kasih tahu. Nah lu mau yang mana, lu lebih suka yang mana, lu ambil deh. Kayak gitu sih kok. Gila. Keren. Ini memang sering jualan, makanya tahu nih. Ya, sering jualan makanya tahu nih. Gitu. Ya udah, gua rasa begitu. Cuma gua minta satu paragraf ya, satu paragraf penutup yang menguatkan yang menguatkan kita semua. Maksud gua di satu sisi semoga mereka semua memahami. Karena gue juga setuju, seperti yang lo bilang, teknologi itu kita harus melek saat ini. Ya, jangan pikir situasi normal itu besok datangnya.
Lah kalau vaksinnya nggak jadi-jadi bagaimana? Vaksin, ini gue dapat berita kemarin vaksin sampai 2022 baru terakomodir semuanya loh. Emang masih Jadi lama. 2021, jadi 2021 ini vaksinnya misalkan udah ada, tapi diproduksi nggak akan mampu untuk seluruh orang di dunia gitu. Kalau mau sampai seluruh orang di dunia harus sampai akhir 2022 katanya. Nah ini gue ngebayangin kayak film aja ya, yang punya uang nanti yang bisa vaksin. Akhirnya kan penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh di kalangannya. Nah coba lu apa yang bisa lu sharingkan, lu kuatkan ke kita semua supaya orang ini melek tentang teknologi. Ya PSBB kalau ada terus ya kita bersiap aja gitu. Oke, gini kok. Gue sih cuman mau kasih satu paragraf nih yang semoga bisa ngebantu teman-teman yang lihat hari ini. Jadi menurut gue nih kok, kalau lu cuman menyalahkan keadaan, lu cuman menyalahkan lu nggak mau ini, lu menyalahkan kenapa COVID ini muncul guys, come on. Yang kena COVID itu hanya si penderita COVID, tapi yang nggak menderita COVID juga kena impact-nya, baik dari segi bisnis, segi pekerjaan, dan lain banyak hal lah. Kita semua di sini, ini adalah salah satu, menurut gue, peristiwa yang nggak pernah terjadi sebelumnya gitu kan, tuh kerusuhan, masuk, apa nih, gue masih bocah, gue ngikutin aja gitu. Tapi kalau sekarang kan gue udah harus bisa mikir apa yang harus gue lakukan. Nah, apa yang mau gue bilang? Kalau kita bisa ngeluh, kita cuma bisa nyalain keadaan, nggak akan ada akhirnya kok. Nggak akan ada akhirnya. Tapi cobalah kita coba lebih ngelihatnya lebih luas lagi gitu. Oke, iya, COVID ini merugikan beberapa sebagian orang, tapi bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu atau nggak bisa melakukan sesuatu kok. Kalau lu sadar betul, media sosial itu, teknologi itu sekarang mensupport kita bisa bekerja dari rumah tanpa harus tatap muka. Nah, kalau lu nggak mau ambil peluang itu saat ini juga, ya udah. Lu mau sampai selesai ya? Lu selesai, lu mau sampai vaksin itu datang pun teman-teman lu udah pada lari ya, lu masih di situ-situ aja. Nah, gua nggak mau orang yang tinggal diem nih. Ketika lu udah lari nih, kau gencar udah lari ya. Gue ternyata udah jauh kalah di belakang lu, dan gue bilang, kok ampun kok, ajarin gue caranya lari dong. Nah, gue nggak mau jadi orang kayak begitu kok. Gue mau kalau lu mau gencar lari, ya berarti gue harus lari juga. Toh itu gampang, tinggal kaki lu latihan aja terus tiap hari lari pelan-pelan, yang penting nyampe ujung juga kan. Jangan lu nggak sama sekali. Nah, lu gunain semua yang ada. Ini apa yang lu bisa, apa yang lu belum pernah lakukan juga lu coba lakuin, dan lu berdoa supaya jalannya, dan pada akhirnya lu semua akan sampai di ujung itu dengan rasa yang puas kok. Itu aja sih. Wah, dahsyat. Applause dulu teman-teman buat Pandu ya. Anak muda pemikirannya sangat dewasa menurut gua. Ya, dan ini kalimat penutup dari saya sebelum kita berakhir teman-teman. Ya, balik lagi, kita harus berkreasi ya. Kita harus lebih kreatif dalam banyak hal. Jadi jangan kita menjadi orang yang kolot gitu. Itu aja yang kita pakai. Kalau memang ada hal yang menarik, sesuatu hal yang bisa kita coba, lakukan aja dulu. Salah benar urusan belakang. Menang kalah urusan belakang. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah ada di dalamnya, ya kita nggak akan pernah tahu gitu. Siap akan perubahan itu penting.